Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Bank Mandiri. Kemarin tanggal 31 Mei untuk saham Bank Mandiri ditutup minus 1,94% ke level 5.050 ya. Secara teknikal ini support 5.100-nya udah jebol. Terus setelah Fibonacci support selanjutnya untuk saham Bank Mandiri ada di level 4.975. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin tanggal 31 Mei untuk asinya net sell 314,9 M ya. Jadi kemarin asinya keluar lumayan banyak di saham Bank Mandiri. Kalau kita cek untuk transaksinya lebih detail, tanggal 31 Mei yang keluar paling banyak itu ZP ya. ZP versi asing ini. Untuk ZP versi asing net sell 349,2 M kemarin tanggal 31 Mei di saham Bank Mandiri. Selain ZP ada KZ, RX, YU dan DP ya. Jadi ZP keluar cukup banyak di saham Bank Mandiri, masuk di saham Kutu mungkin ya. Kemudian yang paling banyak nampung untuk asinya di saham Bank Mandiri ada BK, AK. Untuk BK-nya net buy 151,5 M, AK net buy 61,4, TC versi asing net buy 33,5, PV versi asing net buy 24,7 M. Cuman secara keseluruhan untuk asinya lebih banyak yang keluar dan untuk lokalnya net buy sih, untuk lokalnya lebih banyak yang masuk. Tapi untuk transaksinya itu ya ini didominasi oleh asing, asinya net sell. Untuk besok kalau di awal market untuk Bank Mandiri itu langsung di merah, jangan buru-buru entry ya, mending bisa perhatikan aja level 4.975 kalau mau entry untuk saham Bank Mandiri ya, di bawah 5.000-an ke bawah lah ya. Itu momen yang cukup bagus buat entry untuk saham Bank Mandiri saat ini ya, untuk level saat ini. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk resisten terdekatnya untuk saat ini 5.100 sudah jadi resisten untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham Bank BNI ya, BBNI. Untuk kemarin tanggal 31 BBNI asingnya net sell 442 juta aja, jadi nggak terlalu banyak aslinya keluar di saham Bank BNI, jadi sebagian masuk sebagian keluar. Yang masuk sama yang keluar ini hampir balance ya. Untuk yang keluar itu ZP lagi ya, untuk ZP-nya net sell 115,1 M ya. Selain ZP ada YU, RXCC yang keluar di saham Bank BNI, kemudian yang masuk ada BK, KZ, AK ya. BK-nya net buy 163 M, KZ-nya net buy 105,2 M, AK net buy 40,2 M. Jadi ada broker yang jualan banyak, ada juga yang nampung ya. Jadi seperti itu untuk saham Bank BNI. Secara teknikal sih kemarin turun ditutup surplus ya. Jadi untuk saham Bank BNI itu open gap atas di awal market itu opennya di 9.100 untuk harga pembukaan Bank BNI, naik turun naik lagi. Secara keseluruhan ditutup surplus. Secara teknikal untuk supportnya ada di level 9.000. Nah sini sih 9.000-an untuk level support Bank BNI ya. 9.025 lah itu area supportnya. Kalau lihat transaksinya untuk kemarin yang jadi market utamanya itu ZP. ZP-nya NSL 122, cuman ada yang nampung ini BK ya. Jadi gimana ini untuk saham Bank BNI? Untuk besok Senin sih mending perhatikan aja level ini ya, antara 9.000 9.025, mungkin sekiranya di area sini ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy ya supportnya sih ada di area sini, bisa pertimbangan di level 9.000 9.025. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kalau lihat transaksi kemarin sih kayaknya mungkin masih akan konsolidasi dulu ya untuk besok Senin. Ya bisa jadi ya merah dulu untuk level 9.000 9.025 kemudian naik. Semoga aja sih seperti itu untuk saham Bank
BNI untuk resistennya ada di level 9.200 ya, ini resisten untuk saham Bank BNI dan supportnya di 9.025 itu area support. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita cek saham Bank BTN yang kemarin itu ditutup hijau menjelang close market ya, naik 2,81% untuk Bank BTN. Mantul di area sini sih untuk support kuatnya, jadi ini udah jadi area support kuat 1.200-an ya, 1.215, 1.200 lah ya. Lalu kita cek untuk transaksinya Bank BTN. Untuk kemarin tanggal 31 Mei untuk Bank BTN aslinya net sell 7,2 M, jadi aslinya jualan. Terus siapa yang naikin? Untuk BBTN kemarin tanggal 31 Mei secara keseluruhan ada yang akumulasi, sebenarnya ini si LG ya versi lokal, cuman diakumulasi lokal LG RX versi lokal. Untuk RX-nya ya ini malah 100% buy ya, 100% melakukan pembelian, tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk LG-nya juga ya hampir seluruhnya buy, si volumenya 12,4 M dan net pay 12,1 M. Untuk lokalnya yang masuk ZP, yang jualan CC, AK, BK, RX. Jadi diakumulasi oleh lokal untuk Bank BTN untuk besok Senin, ya kayaknya sih perlu hati-hati sih kalau broker lokal yang naikin itu gimana ya, kurang kuat gitu untuk buat naik lagi besok di awal market. Kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan koreksi sih untuk saham Bank BTN, semoga saja cuman koreksi ya turunnya. Ya perhatikan saja level ini, misal besok merah untuk saham Bank BTN itu semoga enggak close di bawah 1.255 ya untuk level tertingginya tanggal 30 Mei itu. Jadi lihat transaksinya sih didominasi oleh lokal, dan kalau kita cek di tanggal 25 Mei dari hari Senin ya emang cenderung diakumulasi sih ini oleh LG dan RX versi lokal ya. Untuk saham Bank BTN ya mungkin kalau naik ya, kalau naik untuk saham Bank BTN untuk resisten kuatnya masih di level sini 1.340. Karena menurut saya sih malah untuk besok kayaknya akan konsolidasi ya, bentuk candle kecil. Kemungkinan sih seperti itu. Kalaupun naik ya ini resistennya untuk target kenaikannya di 1.340. Berhasil breakout di atas itu ya cukup bagus ya untuk saham Bank BTN ya, apalagi untuk harga saat ini itu valuasinya hitungannya lumayan menarik sih untuk valuasi Bank BTN di level harga saat ini ya. Oke, itu untuk saham Bank BTN ya. Mungkin buat teman-teman yang mau invest ya bisa dimasukin ke list ini untuk Bank BTN, secara valuasinya juga lumayan murah, secara harga juga ya masih cukup menarik ya, di level di bawah 1.340 itu masih cukup menarik untuk harga Bank BTN. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Kalau menurut saya untuk besok kalau nggak koreksi kayaknya akan konsolidasi sih. Kalaupun naik ya ini target kenaikannya di 1.340. Kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini nanggung, mending kalau entry itu ya dekat-dekat area support di dekat-dekat 1.220-an ke bawah lah, itu area untuk entry untuk saham Bank BTN untuk saat ini bagusnya sih di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita cek saham Arto. Udah lama nggak kita cek ya untuk saham Arto. Untuk harganya saat ini masih di bawah sih ya, masih konsolidasi di bawah, nggak kemana-mana. Cuman ya ini sih udah mulai sideways ya, turun naik, turun lagi, dan mulai konsolidasi di bawah. Kemarin ditutup minus 1,65%. Kalau lihat
trennya sih kemungkinan sih masih akan konsolidasi dulu di bawah ya untuk saham Arto secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba transaksi Arto tanggal 31 Mei kemarin aslinya malah jualan ini net sell 11,2 M. Secara keseluruhan juga tanggal 31 Mei kemarin itu ya ini sih yang keluar CC BKZB. Untuk CC-nya versi asing, AK-nya juga versi asing, BKZB juga versi asing. Jadi aslinya jualan, yang masuk cuma hitungan juta, yang jualan MM-an ya. Jadi aslinya distribusi di saham Arto. Untuk lokalnya masuk AK, BB, YU, KZ versi lokal yang masuk. Secara keseluruhan sih lebih banyak yang keluar untuk saham Arto. Jadi belum ada yang masuk banyak. Kemudian untuk besok Senin harganya sih di arah sini-sini aja. Kalaupun bergerak itu pergerakannya nggak terlalu lebar ya. Untuk range pergerakan Arto kemungkinan akan konsolidasi dulu di bawah. Oke, itu untuk saham Arto. Kalau mau entry untuk level saat ini sih buat trading, area supportnya di mana ya? Hmm, ya kalau mau entry sih jangan buru-buru ya. Soalnya nggak tahu juga ini seatway-nya mau sampai kapan untuk saham Arto. Kalau ya transaksinya masih belum rame-rame banget. Tapi di harga saat ini sih sebenarnya udah cukup dalam untuk penurunan saham Arto, dan sebenarnya cukup menarik juga ya buat dilirik untuk level harga saat ini, mengingat untuk saham Arto itu kalau nggak salah lumayan ada pemain besar yang nyangkut di harga atas sih. Tapi kalau mau entry kayak gimana gitu ya, ya sabar aja. Secara historis sih untuk supportnya berarti di sini ya 1950, di area ini untuk support 1965 ya, daerah sinilah. Tapi untuk besok sih kalau menurut saya paling untuk harga saham Arto akan konsolidasi sih di area sini-sini aja. Kalau sampai jebol 2245 baru akan ngejar 1950-an, 1960. Untuk besok ya kayaknya sih akan konsolidasi di range area 2240 sampai 2665 ya. Ya ini sih mungkin range konsolidasi untuk saham Arto antara 2000 sampai 2600-an. Oke, itu untuk saham Arto sih sabar aja, kalau mau entry sih jangan buru-buru, kalau transaksi bisa pertimbangkan dulu saham yang lain ya kalau untuk trading, atau nunggu Arto itu mulai liquid. Ya mungkin kalau berhasil konfirmasi breakout di atas 2660 untuk saham Arto mulai menarik lagi. Cuman untuk level saat ini sih kayaknya akan sideway dulu sih di bawah ini. Oke, itu untuk saham Arto. Yang nyangkut di atas ya sabar aja sih, kalau tetap masih mau hold mungkin nunggu momen untuk saham bank-bank digital itu mulai digoreng lagi ya. Cuman dengan alasan apa untuk saham bank digital digoreng? Buat teman-teman yang punya informasi bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk saham Arto ya. Soalnya untuk saat ini kan bank-bank ya bank buku 4, bank-bank besar itu juga platform digital mereka juga lumayan canggih juga ya, maksudnya lumayan sering, malah lebih sering digunakan. Oke, itu saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BBYP ya. Ini bank digital juga. Untuk saham BBYP malah cenderung turun untuk beberapa waktu terakhir ini. Ya ini malah secara teknikal agak ngeri ini untuk saham BBYP, jebol di bawah support kuatnya 4600
4.500 sudah jebol untuk support BBB di area situ. Jadi untuk trennya mulai bearish, kalau turun terus, wah ini ke level berapa ini bisa ke sini lagi loh, ke 300-an ini untuk saham BBB. 4.700 ya, pas waktu itu di area sini udah jebol juga untuk support di 475. Untuk saham BBB secara teknikal sih mending ya jangan apa ya, jangan ambil resiko lah kalau mau entry di saham BBB, terlalu ambil resiko sih. Walaupun untuk harganya udah di bawah, tapi gimana ini untuk saham BBB ini sukanya reg issue terus ya, ini reg issue, reg issue, reg issue, reg issue, habis reg issue ya harganya malah terus turun. Terus duit hasil reg issue-nya itu buat apa? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya, untuk saham BBB ini ke depannya kira-kira gimana secara fundamental. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham BBB kemarin aslinya net buy sih 41,3 juta aja, nggak terlalu banyak. BBB kemarin tanggal 31 secara keseluruhan didistribusi oleh BB net sell 4,9 M, dan BB yang jualan ini BB versi lokal sih. HBB versi lokal, jadi didistribusi oleh lokal, untuk transaksinya juga didominasi oleh lokal, jadi kurang menarik. Ya kalau dari saya sih seperti itu, jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalaupun minat buat masuk di saham BBYB ke level berapa ya kira-kira untuk penurunan saham BBYB ini? 412, 410 ya. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini sih, target penurunan sampai BBB bisa ke level 410. Mungkin perhatikan saya area sini sih secara Fibonacci, tapi kayaknya kurang pas juga ya ini untuk garis-garisnya. Apa pakai yang ini? Ya, ya untuk saham BBYB udah mendekati area support 445. Lihat aja untuk besok sih. Kemarin ARB ya, dan nggak ada yang nampung, lebih banyak yang jualan, didistribusi oleh BB versi lokal, didominasi oleh lokal. Mending wait and see aja dulu sih, atau kalau mau spekulasi buy, kalau kalian yakin untuk BBB besok akan mengangkat naik, yakin enggak ya? Agak ya amannya sih kalau mau masuk pakai duit kecil aja dulu ya, kalau mau masuk walaupun harganya udah di bawah. Untuk saham BBB ya perlu hati-hati sih, jangan nangkap pisau jatuh sih, itu terlalu beresiko. Oke, itu untuk saham BBB ini sih udah di area support, secara histori juga di area support ya. Pas tanggal Juli 2021 ini area supportnya 450-an, dan kemarin juga close-nya di 450. Secara Fibonacci 445, 450 ini area support sih. Kalau mau entry untuk trading amannya bisa pasang antisipasi aja, kalau mau pasang antisipasi bisa di bawah supportnya mungkin di 430 atau disesuaikan aja. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, ini udah berada di area support untuk saham BBB. Cuman ya itu belum ada yang akumulasi. Ya siapa tuh besok langsung dia akan naik sih kalau mau spekulasi buy ya, ini udah di area support. Amannya pasang antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 445. Itu untuk saham BBYB ya. Selanjutnya kita cek saham ASII. Dan untuk saham ASII kemarin didominasi 0,77% secara teknik broker saham nih. Tanggal 31 Mei aslinya net sell 203,6 ya, jadi aslinya jualan lumayan banyak mulai distribusi nih, perlu hati-hati. Oh iya, yang keluar ZP lagi sih, jadi Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, Astra itu ZP keluar ya, dan masuk di saham GoTo.
Aduh, ini untuk ZP gimana? Kalau besok ZP nggak jualan sih, untuk saham ASI bisa jadi naik sih. Untuk saham ya kita lihat aja sih besok. Semoga saja hmm, untuk saham ASI ini bisa balik lagi di atas level 6.475 lah. 6.500, 6.475 itu area resistennya. Berarti untuk saat ini ya, untuk saham ASI kemarin tuh open naik turun lumayan tinggi, naiknya sampai ke 6.600, cuma dibanding turun ya karena ZP jualan distribusi. Untuk supportnya sih kalau masih dibuka merah di awal market ada di level 6.200. Kalau menurut saya sebenarnya untuk aslinya yang jualan di ZP sih, ZP aja ini paling banyak, dan ZP pun jualan di ASI masuk ya di Gotoh. Misal besok ZP nggak jualan, bisa jadi untuk saham ASI ini naik tuh. Jadi seperti itu aja ya untuk saham ASI. Kalau mau entry ya amannya nunggu breakout lagi aja di atas 6.500 mungkin, atau kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Mungkin itu aja untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham UNVR ya. Udah lama nggak kita cek untuk saham UNVR, dan harganya mencoba breakout di atas 4.600, cuman belum berhasil ya dalam 2 hari kerja terakhir. Kemarin tanggal 29 Mei itu goreng naik, tanggal 30-nya mencoba breakout gagal, tanggal 31-nya ya candlenya sama sih seperti hari sebelumnya, cuman ditutup minus 0,22%. Untuk resistennya masih di 4.600 kalau kita cek untuk transaksinya UNVR Unilever. Tanggal 31 Mei kemarin asingnya net sell 32M. Kalau kita cek dari tanggal 29 ketika awal digoreng naik itu sama NVR net sell 6,3. Jadi kemarin masuk ya tanggal 29-nya itu untuk sama NVR. Iya masuk 35M ya waktu ini, masuk 35M dan naik. Untuk level saat ini sih mending gimana ya, kalau mau entry nanggung juga sebenarnya ya di saham UNVR. Untuk resistennya di 4.600 mending nunggu breakout aja, konfirmasi breakout, atau kalau misal besok masih merah ya bisa nunggu dekat-dekat support ya, mungkin di bawah 4.375 ke bawah lah. Setelah history ya ini area support, bukan support tapi area ya, area support 4.350 sampai 4.375 itu area support untuk saham UNVR saat ini. Untuk resistennya sih ya masih di 4.600. Oke, itu untuk saham UNVR. Coba kalau kita cek lebih detail lagi UNVR kemarin tanggal 31 ya lumayan rame sih ya untuk saham UNVR. ZP lagi yang keluar ya, ZP net sell 317,7M ya. ZP jualan di UNVR kemarin net sell 317 dan yang nampung BKRX ya, dan didominasi oleh asing untuk transaksinya. ZP YU ini versi asing yang jualan dan yang nampung juga asing juga, BKRXCC versi asing ya. Kalau kita cek dari tanggal 29 untuk UNVR ini ya ini sih yang distribusi ZP aja, dan ada yang nampung asing juga sih. Jadi ya semoga aja nggak merah ya, semoga aja bisa breakout di atas 4.600 dan melanjutkan kenaikannya. Kalau berhasil breakout di atas 4.600, untuk target kenaikan UNVR bisa ke level 5.000. Kalau ke 5.000 ya berarti ya 4.950 sampai level 5.000 lah, itu target kenaikan untuk resisten selanjutnya. Untuk saham UNVR misal berhasil breakout di atas 4.600, dan di sini juga ada gap down yang lumayan lebar ya, siapa tahu kalau berhasil breakout akan tutup gap dulu di area sini. Oke, itu saham UNVR. Jadi kalau mau entry sih mending nunggu breakout aja di atas 4.600. Cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.
Oke, itu untuk saham UNVR. Selanjutnya kita cek saham ICBP yang aslinya terus masuk dan harganya juga terus naik ya. Untuk saham ICBP kemarin aslinya net buy ICBP kemarin tanggal 31 untuk Indofood naik ya, kemarin naik 4% loh untuk Indofood ICBP. Jadi setelah aslinya naik itu, ketika konsolidasi ini pun juga aslinya terus masuk ya untuk saham ICBP ini. Jadi nggak heran kalau besok kalau kemarin itu langsung naik 4,46% dan target kenaikannya ke 1.200-an untuk saham ICBP, misal besok masih dibuka hijau ya. Untuk kemarin aslinya net B 213 M, kalau kita cek aja dari tanggal 22 itu aslinya cenderung masuk terus, malahan net buy ya, maksudnya bukan masuk terus, net buy. Ini kalau kita cek dari tanggal 22 Mei aslinya net buy 805,7 M, jadi cenderung diakumulasi oleh asing, aslinya belum keluar untuk saham ICBP. Jadi untuk trennya masih bullish sih, kalau naik terus ya ini target price-nya ke level 12.000. Yang udah punya posisi kalau mau sebagian taking profit bisa pertimbangkan aja area 12 ribuan, sekiranya enggak bisa breakout di atas ini yang penting diamankan aja sebagian. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat aslinya terus masuk, kayaknya sih masih ada kemungkinan hijau untuk besok. Tapi kalau habis bentuk candle cukup tinggi seperti ini, hijau kuat ya ini untuk, ya mungkin kalau nggak konsolidasi malah bisa naik sih. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham ICBP. RX AKYUK Z untuk aslinya yang masuk, dan yang keluar CC aja itu pun cuma 2,8 M. Jadi aslinya terus masuk ya. Suka ini dengan saham ICBP, net income-nya naik. Oke, itu untuk saham ICBP, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.